Audio Jungle. Assalamualaikum, hai guys. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Novita dan ini rekan saya Natasha. Hai. Kami di sini akan sharing atau berbagi pengetahuan tentang sejarah dari perkembangan salah satu teknologi yang masih banyak digunakan oleh semua orang. Pasti teman-teman udah tahu kan apa yang bakal kita bahas, karena udah ada di judul videonya. Pasti teman-teman udah nggak sabar. Dan kita juga bakal nampilin yang pasti teman-teman itu nggak bakal bosen dan juga ngantuk deh. Iya nggak, Nat? Bener banget. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Let's go! Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, pada masa kini itu teknologi berkembang dengan sangat pesat. Nah, ada banyak banget loh jenis-jenis teknologi yang ada. Salah satu teknologi yang ada di seluruh dunia yaitu komputer. Komputer sudah ada dari masa ke masa dan selalu berkembang menjadi semakin canggih. Kalian pasti tidak asing dengan alat teknologi yang disebut komputer ini, bukan? Jadi, komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat menerima data input, kemudian diproses dan diolah dengan sekumpulan program untuk menghasilkan data output. Komputer digunakan untuk mengolah data-data penting yang berguna untuk individu maupun perusahaan tempat kalian bekerja. Sampai saat ini masih banyak sekali perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat untuk memproses data yang dimiliki suatu perusahaan. Nah guys, ada banyak sekali loh kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Ada beberapa contoh dalam dunia kerja yang dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Contohnya itu seperti ngeprint dokumen penting, mengolah data, terus kirim email, bahkan melakukan komunikasi secara daring sesama rekan kerja juga bisa loh menggunakan komputer. Teman-teman, ternyata alat teknologi seperti komputer itu memiliki banyak sejarah loh. Komputer generasi pertama itu dimulai dari tahun 1946 hingga 1959 dan itu masih menggunakan tabung vakum, guys. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer pada generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek loh, karena cepat sekali panas ketika dipakai. Bener banget nih guys, selain itu komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau dapat disebut dengan ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Nah guys, ada beberapa ciri-ciri komputer generasi pertama loh. Yang pertama itu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Kemudian, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu.
Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Kemudian, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Generasi komputer pertama ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Kemudian, dibutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. Karena kapasitasnya yang kecil, kinerjanya menjadi lambat. Memakai konsep stop program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Oke guys, jadi selanjutnya pada tahun 1959 sampai 1965, komputer itu sudah memasuki generasi kedua loh, yaitu menggunakan transistor. Komponen dasar untuk merancang komputer ini adalah teknologi transistor. Kenapa? Karena ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Sehingga nih Nov, biaya pembuatannya itu jadi lebih terjangkau loh. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa semlai dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ran dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Nino, tahu nggak sih? Jadi, pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis menggunakan komputer generasi kedua loh untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Oke, jadi ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, kemudian mampu memproses secara real time dan real sharing, kemudian ada ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama, kinerjanya jauh lebih cepat, dan daya listrik lebih kecil. Kemudian pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Nah guys, kalian semua sampai dengan sini udah mulai paham kan tentang sejarah komputer? Menarik kan guys? Selama ini kita kan cuma tahu nih cara menggunakannya tanpa tahu sejarah komputer itu gimana. Sekarang kita mau lanjut nih guys ke komputer generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1965 yang dibuat menggunakan Integrated Circuit atau biasa disebut dengan ICS. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi, menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Oke, jadi ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kemudian kapasitas memorinya lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing, kemudian komputer juga sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, kemudian mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Guys, kalian tahu nggak sih komputer yang pada saat ini kita gunakan itu termasuk komputer generasi keempat loh, yang dibuat menggunakan komponen dasar yang disebut dengan mikroprosesor. Chip mikroprosesor itu memiliki ribuan transistor dan elemen sirkuit yang saling terhubung dan menjadi satu. Oke guys, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004.
Perusahaan Intel ini berhasil mengubah perangkat komputer yang ukurannya besar menjadi sangat kecil, sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI, atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Gak sampai di situ aja nih guys, sejarah komputer berlanjut ke generasi kelima. Generasi kelima ini masih dalam tahap perkembangan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bener banget nih guys. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan komputer yang dapat merespon dan dapat menggunakan bahasa yang digunakan manusia, dan diharapkan dapat mempelajari lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga agar dapat menyesuaikan dirinya. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, kemudian bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya seperti manusia. Gimana nih teman-teman? Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ya, sayang sekali video kali ini kita akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu dengan video pembelajaran selanjutnya ya guys. Makasih guys. Bye. Bye.